Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ya hadirin sekalian, jamaah. Guys, ketemu lagi bersama saya Neneng dari rumah aja. Kalau aku hari ini kebetulan ya hari apa ini? Hari yang cerah ceria begini. Saya ditemani oleh seorang sahabat saya lama banget, gitu nggak ketemu. Tapi alhamdulillah nih gara-gara COVID-19 jadi malahan ketemu begini ya. Oh ya. Dari tahun 98 loh hadirin, ya sekarang udah 20 tahun lewat berarti ya. Benar Sudah nggak sih? 20 tahun. 22 tahun Iya, lah. Heeh. 22 tahun. Oh my God. Alhamdulillah Heeh. bisa silaturahmi. Baik, ini adalah Bu Yuke, ya Yukan, nanti ditunjukkan ya kurikulum Ya. kitanya, nanti bisa Teh Yuke sekalian perkenalkan diri dulu, monggo. Iya, Teh. halo Teh Neneng ya? Teh Neneng atau Bu Neneng? Naon we lah, abi mah Kalau da oke-oke aja. kalau di kampus mah ada ayah ibunya Teh. Ini Iya. banget bisa bisa gabung di YouTube-nya. Teh Neneng. Apa dong harus ada panggilan Iya, biasanya di YouTube-nya? iya teteh, abi mah da Teteh teteh. ya. Iya, Iya, perkenalkan saya teteh. Yuke, sama ya seperti Teh Neneng, alumni Matematika UPI nih kita ya, dan memang Ya. lagi concern-nya sama ke pendidikan matematika juga, khususnya level Mm, SD SMP gitu. Di pas Bandung. ya, pas lah. Ya. Mhm. Nah, teman-teman bisa baca nanti ya itu kurikulum vitae-nya seperti itu. Nanti silakan Iya. dibuka sebentar. Dilihatin ya satu demi satu. Mhm. Nah, oke guys, jadi karena Teh Uke ini kebetulan juga mengelola ya kan langsung sebagai praktisi ya ngajarin Oke. anak-anak kecil. Nah, ini masalah yang kayaknya sangat klasik dari zaman baheula sampai dengan zaman sekarang yang masih tidak diketemukan jawabannya ya kan. Ya, Semua guru matematika tuh terus juga mencari inovasi, berbagai selalu. kreasi dan lain sebagainya, tapi tetap aja si stigma ya matematika itu sulit, matematika itu pusing gitu ya. Hanya Apa ya? anak-anak yang punya karakter IQ-nya tinggi aja gitu yang ibaratnya tuh pada pinter-pinter gitu kan ya Teh ya. Iya. Nah, gimana Teh ke kira-kira mau dari mana dulu nih? Mau membedah Dari kesusahan mana ya? anak-anak ini? Kenapa sih? Apa salah ngajarnya? Gitu? Apa salah konsepnya? Atau kita sih nggak usah nyari yang salah ya? Tapi Iya. kira-kira kita mau buka daerah mana apanya gitu? Ya mangga Dari dari mana mana dulu dulu? ya? Dari kondisi sekarang aja mungkin ya. Boleh boleh. Jelas nggak Teh Neneng suara saya? Jelas jelas. Jelas. Lanjut. Jadi, tapi sekarang itu penelitian terbaru ya, kalau di Bandung itu Hmm? anak-anak suka loh Teh sama matematika. Oh gitu. Jadi Oh kalau itu zaman dulu mah populasi apa? Oh gitu. mostly lah di atas kemarin tuh dari 200 responden itu 90% anak-anak suka gitu. Tapi masalahnya hanya sekedar suka, tidak Okay. seiring Ya ada persoalan baru ya. iya, Suka dulu kalau dulu gini, nggak suka, suka, susah, nilainya susah. juga jeblok. Kalau sekarang ya nilai nggak ada perubahan. Masih jelek masih susah berarti. Ah, tapi mungkin pola mengajar guru sekarang itu lebih lebih apa ya, lebih tidak seseram dulu mungkin. Jadi anak Oke, heeh. semakin sulit gitu. Itu yang berita Heeh. gembira dulu deh dari situ ya. Heeh. Jadi Heeh, sebenarnya oke, anak lanjut. suka, cuman Mhm. sukanya hanya sebatas terus ini Teneng sekarang itu kan terjadi inflasi nilai. Mhm. Jadi nilai itu zaman kita dulu coba, nilai matematika Mhm. berapa sih? Iya, 70, 60 tuh biasa kan? biasa, mhm. Sekarang itu kalau nilai 85 aib gitu ya. Iya. Jadi nilai itu harus Iya iya. 100, di atas 95 Heeh. sampai 100. Jadi kalau nilainya Heeh. 87 aja itu pasti dimarahin kan, kenapa nilainya kecil. Heeh. Heeh. Jadi Iya. masalahnya itu ya, masalahnya ketuntasan yang Mmm. memang belum begitu bagus. Yang Mmm. kedua, ini ada gap generasi Teh. Mhm. Generasi. Jadi anak sekarang itu disebutnya generasi apa ya? Beta gitu ya. Generasi Mhm. beta ya, bukan generasi kalau kita Apa? tuh ya X atau Y gitu.
yang pola asuh belajarnya itu kan gurunya serem gitu ya, yang namanya Iya. pintar tuh duduk manis gitu. Nah, kalau Diem gitu ya. anak sekarang itu kan apalagi di era COVID sekarang coba sedikit sekali bergerak gitu kan. Sedikit bergerak sehingga daya tahan menurun. Daya tahan kalau dikasih soal misalnya ya atau tantangan, Kesabaran gitu. kekuatan mental lah gitu. Jadi gampang bosen, gampang udahan, gampang nyerah gitu. Jadi kesulitan belajar matematikanya tinggi kalau polanya masih sama dengan pola yang itu-itu aja. Gitu. Sekarang gapnya di situ. Ya, lanjut. Gitu Boleh ya. sembari nerangin slide boleh, Teh? Boleh. Ntar aku nyiapin dulu Iya. slide-nya. Yang tadi dikasih maksudnya sembari diterangin aja beberapa slide, jadi nanti biar pada tahu. Aku sambil nge-slide, nanti tuh di-cut-cut ya? Enggak di-cut-cut lah. Jadi buka aja. Bentar. Aduh, aku baru nih podcastan gini nih. Iya, nggak apa-apa. Kan tapi kayaknya kalau di aku karena aku ngajar negeri ya mungkin tetap sih kalau nilai ya agak susah ya buat negeri-negeri bagus sih tetap ya susah mendapat 7 minimal KKM itu juga susahnya minta ampun gitu. Kadang-kadang kan ya kadang-kadang tapi kalau swasta nih kadang-kadang jadinya ini. Jadinya ini ya kalau swasta. Oke, mau dibuka di sini. Nanti dibukanya maksud aku beda ya? dibukanya beda. Nggak apa-apa sih. Ya. Kalau udah Sip, ada sih. nanti tampilinnya nanti aja. Ya gitulah intinya masalah yang pertama tuh itu ya perbedaan generasi gitu. Jadi generasi sekarang tuh disebutnya generasi, kalau zaman kita dulu kan manusia itu ibarat mesin. Jadi kalau ditanya cita-cita kan pasti jadi insinyur, udah jelas gitu cita-citanya. Kalau anak sekarang tuh beda gitu. Mana ada ya dulu kepikiran mau jadi YouTuber ya, Teh Neng ya. Iya. Ya. Kepikiran. Sehingga memang pola-pola perubahan, apalagi sekarang di era pembaruan ya, new normal dan sebagainya, matematika itu bukan lagi dikenalkan sebagai bentuk yang kaku gitu untuk anak SD. Jadi anak-anak sekarang tuh kritis-kritis gitu ya. Terus bukan lagi sama dengan standar zaman kita dulu yang namanya matematika harus hafal menghitung gitu. Harus rumus, bukan ke sana. Jadi sekarang konsep justru soft skill justru. Gitu. Itu sih intinya ke sana. Jadi banyak juga anak yang ya tidak tuntas tahap perkembangannya karena waktu TK-nya padahal dia udah bisa berhitung, kelas 1 udah pintar berhitung, masuk ke kelas 3, 4 SD, dia mengalami kesulitan belajar matematika. Kita banyak nanganin juga nih kayak gitu. Gitu. Jadi PR besarnya banyak gitu. Zaman kita dulu main tuh kan fisik ya Teh ya. Fisik. Sekarang mainnya game gitu ya. Terus games itu kan komputer itu kan berwarna bergerak ya. Dengan tindakan aja informasi udah kita dapatkan. Sementara soal matematika kebanyakan apa? Hitam putih, disuruh baca, butuh daya juang. Nah itu sih sebetulnya. Jadi bukan bodoh gitu ya, bukan nggak bisa matematika, tapi untuk menemukan konsep sendiri, kalau penyajiannya tidak semenarik teknologi yang mereka mainkan, ya ada gap gitu. Iya benar. Jadi udah mah susah gitu kan ya. Terus juga penampakannya juga masih klasik. Walaupun sebenarnya kadang gini ya, kan sebenarnya klasik itu long life ya. Maksudnya tuh itu yang paling bertahan lama. Kayak kita sekarang bergerak. Oh gitu. Ntar kok nggak bergerak sih aku? Sorry. Udah masih nggak bergerak nih? Masih. Gambar doang. Oh iya, sorry. Oh iya. Sorry. Aku tinggalin. Aku barusan ngintip itu apa namanya PPT. Ya. Apa gitu. Ya maksudnya gini, udah mal susah gitu ya, udah mau penampakannya juga begitu gitu. Tapi memang kayak gini lah,
bedanya tantangan kali ya buat zaman guru. Hmm. Kita dulu belajar nih Hmm. matematik. Karena SD itu kan yang paling diapalin, paling hafal banget tuh hitungan apa segala Hmm. macam ya. Hmm. Nah, jadi ketika SMP, SMA gitu, walaupun tetap aja ya yang bisa bisa terus ya. Nah, Yang nggak bisa mah tetap aja nggak bisa gitu, rek nggak hafal bisa. juga kan. Iya, Heeh. iya. Jadi gimana teh? Antara ngapalin dulu yang misalnya Atau, perhitungan, perhitungan. Kalau perhitungan kan ibaratnya emang apa ngapalin perkalian dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan hmm. anak-anak di usia 4, kelas 3, kelas 4 itu ngitungnya juga susah, dia ngerti soal. Ngitungnya salah kan juga jadi salah ya. Iya, betul. Atau dia tuh pinter ngitung, tapi nggak ngerti soal. Jadi Hmm. kadang-kadang minter ngitungnya itu ya, Ya. jago. Tapi pas dikasih soal kayak gini, Ibu ini maksudnya apa? Ah, Kaliin ya Bu, bagiin ya iya, Bu. Aduh, gitu. iya, Kita tuh iya. gimana? Nah, kalau di SD ya, jadi yang harus diubah pertama tuh paradigma berpikir kita bahwa matematika itu bukan ilmu hafalan, bukan Oke. ilmu kalkulator. Karena sekarang tuh Hmm, kan Teh Neneng tahu sendiri banyak sekali aplikasi yang canggih-canggih di luar kalkulator ya. Nyeken ya. soal aja bisa ketahuan jawabannya apa gitu. Iya kan Berarti nggak sekarang usah belajar. nggak usah belajar kalau targetnya ke sana gitu. Sementara Hmm, semakin ke sini anak generasi kita itu yang dibutuhkan adalah generasi yang bisa memecahkan masalah yang tidak masalah. terstruktur, tapi bukan yang terstruktur. Kayak masalah Hmm, tuh kayak gini, kayak COVID nih. Ini kan masalah hmm, yang tidak hmm. ada jawabannya Sebelumnya. sebelumnya kan. Oh Nah, iya. Hmm, nanti itu ke depan tuh akan dialami anak-anak generasi sekarang tuh seperti itu. hmm, Masalah-masalah hmm, yang tidak terstruktur itu akan laku keras. hmm, Akan hmm, laku keras, akan dibutuhkan orang-orang yang punya mindset seperti itu. hmm, Nah, hmm, hmm, masalahnya matematika itu kan bukan hanya ilmu hitung, gitu ya. hmm, Matematika itu ilmu yang bukan hanya menyajikan angka saja, tapi kan ada hmm, membaca, membuktikan, hmm, menganalisa. Nah, itu yang terkadang terlewat gitu karena hmm. masih sama, maksudnya masih belum ada inovasi nih pembelajaran matematikanya gitu. Sehingga ya Oke. kalau kalau di kami sih yang kita kenalkan itu justru dari tahap apa yang masuk akal anak dulu sebelum masuk Hmm. tahap abstrak gitu. Jadi, Oke. Itu namanya apa? nah pendekatannya namanya realistik. Oke. Jadi Berarti realistik dari realistik. Apa aja silakan. Ha. realistik itu bukan gini, bukan realistik Hmm. itu tidak selalu soal cerita gitu ya. Oke. Jadi Hmm. realistik itu asal katanya dari bahasa Belanda yang artinya bisa diimajinasikan ke otak. Hmm. Nah, Hmm. matematika itu kan ilmu imajinasi ya, abstrak Hmm. nalar gitu. Sementara Hmm. anak SD Hmm. imajinasi belum secanggih, Berkembang. Hmm. belum berkembang dengan baik sehingga Hmm. harus dikenalkan konsep-konsep konkret. Jadi Hmm. ada tahapannya dulu, kenalkan secara konkret, baru dari Hmm. situ berikan stimulasi rumus atau caranya ya atau strategi, Hmm. baru Hmm. dari situ konsep abstraknya gitu. Jadi Hmm. realistik Hmm. itu berangkatnya dari kehidupan sehari-hari gitu teh. Hmm. Hmm. Misalnya Oke, apa oke, ya? oke. Misalnya ilmu Coba. hitung. Hmm. Sok teh materinya apa teh? Misalnya apa yang susah pecahan misalnya. Heeh, pecahan. Tambah-tambah aja, tambah-tambah, Oh, tambah-tambah pecahan. penjumlahan atau bilangan bulat. Heeh. Misalnya kan bilangan bulat dulu kita ingatnya apa? Biar mudah diapal utang sama nabung gitu ya. Heeh, nabung. Hmm. Jadi kita jadi Ya. rajin berutang sama nabung. Ya gitu kan, analoginya pasti itu aja. Padahal kan Tapi banyak anak-anak kalau dibilangin utang pasti tahu loh, nerapkannya. ngerti. Iya, karena itu aja gitu. Nah, sekarang tuh jadi aja rajin berutang ya generasi kita. Aduh, naon deh. Nah, padahal sebetulnya kan bilangan bulat tuh banyak. Misalnya ya kalau kemarin kita di bulan Ramadan, kita Hmm. pakai yang namanya berbuat baik. Teh. Jadi Hmm. mengukur kebaikan sendiri. Jadi kalau Hmm. misalnya sehari itu dia hitung apa yang dia lakukan sifat baiknya, Hmm. apa yang dia lakukan sifat buruknya. Jadi si anak Hmm. biarkan tuh menilai. Misalnya Hmm. aku sholat, aku ngaji, dihitung sehari itu Hmm. berapa. Tapi Hmm. aku nangis, aku ngelawan orang tua, Hmm. berarti Hmm. berkurang nggak kebaikannya? Kan dari situ ya, Hmm. dari situ Hmm. sehingga masuk ke akal dia gitu. Jadi nggak Hmm. harus yang namanya real itu,
oh bilangan bulat tuh harus angka, harus benda, enggak. Sifat juga bisa gitu. Jadi anak juga bisa, Iya. oh iya negatif itu berarti perbuatan buruk ya gitu. Oke. Gitu Tapi anak emang itu ibaratnya ini ya long term ya, maksudnya kan long itu term. harus jangka panjang, juga harus dilakukan terus-menerus, konsisten Ya, ya kan, karena dia ya, membentuk pola pikir gitu, bukan iya, sekedar instan gitu iya. ya. Heeh. Resikonya Kan dilanjutkan apalagi resikonya resiko dari long term itu adalah kita nggak boleh terburu-buru. Nggak boleh terburu-buru, harus setiap anak tuh beres dalam satu waktu. Itu sih memang kendalanya, gitu ya kan. Kalau kurikulum kita tuh ada ujian, ada apa gitu ya, sehingga anak yang kecepatannya berbeda dengan temannya, itu akan keteteran. Nah, ya itu. Kecepatannya belum kan lagi kita ganti-ganti guru juga kan, lain lagi. betul. Jadi, apa sih, data anaknya nggak ini ya, Teh, maksudnya guru kelas 2 nggak tahu data dia waktu kelas Ya, kayak gimana kan. peta awal lah gitu ya, peta Mhm. awalnya dia Padahal gimana harusnya itu gitu. Kayak penting. rekam medis kan, Nah, kalau kalau itu kan ada rekam medisnya. kalau di rumah Kalau sakit kan siapapun dokternya bisa lihat rekam medis kan. iya, Itu iya, tuh penting. Jadi di dunia pendidikan itu juga penting yang namanya rekam jejak di anak tuh. pemahaman ya. Iya, jadi memang nggak Kan boleh instrumennya kan agak banyak tuh. iya. Terus belum padat kan? Padat kan? Zaman kita dulu belajar kali-kalian kelas berapa? Kelas 4. Sekarang kelas 1 udah loh pembagian, 1 SD. Kalau kalau produk-produk realistik tuh kayak gimana? Memproduk soal apa memproduk apa? Kita produknya, jadi apa bedanya soal sama masalah ya? Kalau soal itu kan yang sering kita jumpai, kerjakan, berapa tambah berapa. Kita itu membuat yang namanya, saya sih lebih senangnya disebutnya instrumen. Jadi yang namanya perangkat instrumen itu ada yang namanya delivery pada saat anak pada saat opening, pada saat mentransfer knowledge. Jadi si realistiknya mau dikemas dalam bentuk soal atau dalam bentuk video atau dalam bentuk apa si realistiknya. Kalau kami sih di sini bikinnya buku ambak, apa manfaat bagiku. Jadi buku itu tuh biar anak punya rasa kepo tinggi, curiosity tinggi. Jadi buat apa sih belajar KPK? Jadi baru tahu si anak tuh, oh ternyata belajar FPB itu bisa buat membantu orang tua kalau syukuran, kalau misalnya tempe berapa bungkus gitu ya, di dusanya berapa, yang kayak gitu kan pakai konsep FPB sebetulnya. Gitu. Bikin penasaran dulu sesuai dunia anak. Jadi nggak bisa analoginya misalnya zaman kita dulu kelereng, misalnya anak sekarang kan nggak semua mengenal kelereng gitu. Jadi si konteksnya harus udah kemana udah kemana apa itu kelereng gitu kan. Gitu. Jadi kemasannya mau di mana gitu. Kayaknya cukup ya tentang gambaran umumnya. Kita kayaknya masuk ke sesi selanjutnya deh ya, hadirin. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Tapi kayaknya nanti di sesi selanjutnya harus tahu ke di share aja, karena tadi aku ngelihatnya aku kan jadi berhenti ya rekamannya ya kan. Ya nggak apa-apa. Oke guys, jadi sampai situ dulu ya. Nanti kita buka lagi, kita lanjut di sesi satu lagi di channelnya langsung aja Teh Yuke Verlianti. Oke.